apa kita wannabe trainer. Sekarang jadinya academy trainer. Jadi academy trainer sekarang kan jadi spec to change. Oh, spec to change. Sekarang spec to change. Tapi kayak udah kurang kayaknya. Harganya juga udah mahal banget. Karena banyak trainer sekarang. Udah banyak. Udah banyak banget. Jadi udah bukan hal yang lagi. Tapi keren sekarang masih banyak sih. Acara-acara masih dilakukan juga sama. Nah ini saya mau jadi narasumber. Oh, keren. Di Snaker Provinsi Jawa Barat. Ganti jam berapa sih? Jam 2:30? Enggak, 2:30. Jadi diundang sama di Snaker Jawa Barat. Masalah ketenaga kerjaan. Suara. Keren. Suara, hari ini kita diminta untuk menghadiri acara seminar yaitu di BIMTEK di Snaker Jawa Barat. Untuk narasumbernya itu langsung sama pimpinan kita yaitu Pak Handopo. Gimana keseruannya? Yuk ikut kita. Nah, untuk lokasinya ini tuh ada di Hotel Horizon Bandung. Fokus mereka akan kerja itu menurut. Jadi mohon bapak yang sebelah kiri bisa berdiri, bapak ibu yang sebelah kanan bisa berdiri berbagi. Kita menginjak ke revolusi industri keberapa? Wah, si Neng anggap 5.0. Di sharing ke teman-teman Pak PowerPoint. Setiap hari itu melakukan penawaran terus. Apa yang ditawarkan? Problemnya apa? Haswara ini perusahaan jasa. Yang dijual itu SDM. Bentuknya nggak ada. Karena orangnya berbeda-beda. Kita tidak bisa mengklasifikasikan. Beda kalau misalnya saya jualan HP. Ya, bisa dirasakan, tahu kualitasnya. Orang bisa langsung kasih penilaian. Nah, bisnis saya tuh nggak ada bentuknya. Jadi apa yang kami tawarkan? Service, jasa, pelayanan kami yang kami tawarkan, gitu. Bapak udah sering ya menyelenggarakan job fair ya. Jangankan bekerja, CV aja mereka tidak siap. Pernah ketemu nggak Pak? Bertemu kan CV yang ketika kita buka, kita tuh udah kayak punya feeling atau kayak kita makan, ini enak sama udah. Saya menemukan banyak sekali CV-nya aja nggak proper gitu. Ini baru di kami nih sebagai filter bagaimana kami lempar ke perusahaan. Nah, di sini di depan Bapak Ibu izin itu kan ada kertas ya. Saya minta bantuan, kita sharing-sharing sama. Karena ini mungkin problem kita semua. Ya, problem kita semua. Bagaimana ada tuh di Kerawang kalau nggak salah di viral itu dia datang bawa CV dia bilang CV diambil tapi nggak dipanggil-panggil. Ada kan yang viral itu yang dia sampai goyang-goyang pagar segala macam. Padahal problemnya di mereka. 2004 awal ketika pertama kali saya sampai ke Jakarta, saya merantau ke Jakarta. Saya dulu kan zaman dulu belum ada internet ya, udah ada tapi nggak kayak sekarang ada foto segala macam.
Kita itu hanya bergantung kepada koran Kompas. Jumat Sabtu Pak. Itu pasti ada loker-loker tuh. Kita ngelis, kirim. Saya aja dulu setiap hari saya tuh ke Gramedia. Apa yang saya baca? Teknik interview. Saya pernah interview di Kia mobil, tahu ya? Saya bertiga sama teman saya tuh hanya 5 menit keluar. Saya sudah sampai setengah jam ditanya, kamu siap nggak di tempat Kalimantan? Siap. Karena saya yakin itu nggak akan bakal mungkin saya di tempat Kalimantan. Atau saya sebagai sales mobil gitu ya. Jadi saya udah hafalan. Cuman gobloknya saya ketika itu adalah saya nggak mempelajari produk knowledge-nya dia. Pertanyaan terakhir, dari manakah dia? Kita kan orangnya itu mepet-mepetan gitu. Di depan tulis itu ada bacanya Amerika. Saya bilang Amerika. Kamu yakin Amerika? Amerika saya bilang. Coba KIA. K-nya itu Korea. I-nya International Otomotif dari Korea. Singkat kata, setelah saya salah tahu dari mana, saya udah pilih dasar iman. Bener. Gara-gara itu. Satu saya nggak lolos interview. Interview yang kedua, saya interview di perusahaan obat farmasi sebagai matrek di Kombiva. Tahu Kombiva? Ya, farmasi itu dari 1.400, 100 hingga 5. Saya ke 5 masuk. Apesnya ketika saya tes interview pertama itu mati lampu. Tesnya apa? Menghafal nama-nama bakteri. Susah banget. Saya hafal dari 10 saya hafal 4. Saya bilang mati lampu Pak. Ajar saya bilang. Oke, role play. Karena saya sales, medical representative. Itu kalau Bapak Ibu ke rumah sakit ada sales obat yang mungkin dokter. Nah dia nawarin tuh. Nah saya tuh role play. Coba kamu nawarin obat. Lolos. Oke. Final interview di ISR-nya. Di saat itu ada buku namanya Rich Dad and Poor Dad, Robert T. Kiyosaki. Ya, itu efek dari saya sering ke Gramedia itu. Ditanya lah, ya, bla 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 bla, masuk. Hobi kamu apa? Karena saya pingin dapat simpatik nih dari si interviewer, saya bilang hobi saya baca. Padahal saya nggak hobi baca. Oh, hobi kamu baca. Buku apa yang kamu baca? Saya ke Gramedia, saya ngeliat itu tuh Robert T. Kiyosaki, Rich Dad and Poor Dad. Ini buku keren saya baca. Tapi kalau saya baca, saya bilang Robert T. Kiyosaki, Rich Dad and Poor Dad. Oke, bagus, keren nih. Tentang apa? Mati saya. Mulai saya ngarang bebas. Saya karena agak-agak pintar-pintar dikit bahasa Inggris, Rich Dad untuk bapak kaya, Poor Dad miskin. Saya jelaskan lah secara harfiah saya. Gak lama, oke gini. Telepon saya, 1 jam perjalanan saya sambil makan ketoprak tuh pinggir jalan. Telepon, Pak Markus tuh yang usernya. Aduh Bu, kamu gimana? Maaf ya, kamu gimana? Ya Pak, saya tahu Pak, saya ngarang tadi Pak. Kan saya kamu tuh ngarang sama dia bilang, tapi nanti terima. Oke. Sampai segitunya tuh saya mempelajari step by step untuk saya bisa lolos bekerja. Tapi ketika saya bekerja dan membangun bisnis outsource, saya mendapati orang-orang yang datang berbondong-bondong, kadang kalau di GBK apa segala macam itu penuh banget, panjang banget. Di Snaker panjang banget, kalau di Snaker Jakarta tuh di Blok M tuh sering banget, panjang banget. Saya sedih. Kenapa? Saya tahu gak bakal kerja nih. CV-nya berantakan. Kita kadang-kadang dapat space untuk interview. Ada tuh kadang-kadang kalau di Snaker menyiapkan gitu ya untuk interview segala macam. Interview juga nggak bisa. Gitu. Nah, petugas antar kerja. Saya tadi sering baca quote dari ayat Al-Quran, Kiwas An-Nazam ayat 39. Manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Kita di sini tentu ingin mengusahakan bagaimana ya sumber daya lulusan dari sekolah-sekolah, balai latihan kerja di tempat kita berada, mereka itu bisa diserap bekerja. Betul Pak? Itu jadi KPI mungkin Pak ya. Semakin banyak yang bekerja semakin bagus gitu ya. Tolong bantu saya Pak, Bu, ya. Buat 3 poin di kertas yang sudah ada di sini, ya. 3 poin. Menurut Bapak Ibu nanti akan dikembangkan gitu ya. 3 poin apa yang menurut pemikiran dari Bapak Ibu, ide, konsep apapun itu namanya, agar setidaknya
adik-adik kita, anak-anak kita ini yang ingin bekerja, mereka itu bukan hanya kayak telur nabrak tembok pecah, enggak, tapi lolos gitu. Nah, tolong saya kasih waktu, izin Pak, boleh Pak ya? Saya kasih waktu 5 menit, 3 kata aja. Apa yang menjadi konsep ide dari Bapak Ibu agar adik-adik kita, anak-anak ini ya, yang sudah lulus sekolah dan punya cita-cita bagaimana dia bisa membanggakan orang tuanya, membayar apa yang sudah dibayar. Mungkin di masing-masing lembaga pendidikan sudah diajarin kompetensi segala macam gitu. Nah, soft skill ini gitu. Ya, jadi tolong Bapak rumuskan kira-kira seperti apa konsep yang ditawarkan. Dari masing-masing meja dirumuskan lagi. Kira-kira ide siapa yang nanti akan kita gunakan. Ya. Oke? Jadi didiskusi dulu nih ide saya. Jadi kira-kira dari ide Bapak ini setelah digabungkan, kira-kira ide siapa yang paling bisa dijual gitu untuk Provinsi Jawa Barat menyerap tenaga kerja. Keren nih. Di sini biar teman-temannya bisa ngelihat semuanya. Dari mana, nama dari mana gitu Pak ya? Perkenalkan, nama saya Ria Sartiato dari Disnaker Kabupaten Bandung. Kita ada soft skill dan hard skill. Soft skill yang menurut kami itu penting karena tadi cuma dikasih 3 ya. Yang pertama itu public speaking, yang tadi Kang Handoko bilang public speaking. Yang kedua adalah problem solving. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah itu menurut kami cukup penting di dalam dunia kerja. Dan yang ketiga adalah leadership. Untuk hard skill yang pertama adalah kemampuan berbahasa asing. Karena di zaman sekarang untuk bagaimana kita menambah bahasa yang kita kuasai itu cukup penting, apalagi di dunia pekerjaan maupun di multinational company. Yang kedua itu kemampuan marketing, baik digital marketing maupun marketing yang lainnya. Karena kita sendiri pun ketika wawancara itu juga memarketingkan diri kita sendiri agar kita jualan di perusahaan, kita jualan diri kita sendiri. Apalagi petugas antar kerja, kita butuh jualan ke perusahaan terkait dengan tenaga kerja. Yang ketiga ya mungkin mendasar ini kemampuan untuk pengaplikasian komputer ya. Karena di beberapa jenis pekerjaan butuh baik administrasi, akuntansi dan sebagainya. Komputer ini baik yang dasar Microsoft Office maupun yang seperti itu sih mereka. Makasih Pak Dias, luar biasa banget. Boleh pegang Pak. Ya, yang lagi ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lina dari Disnaker Kota Tasikmalaya. Oke, yang pertama lebih ke good attitude ya, karena dari cara dia bicara, terus pertama memperkenalkan dirinya juga bisa memperlihatkan dia bagaimana gitu Pak. Yang kedua mental. Kalau mental lebih ke kematangan emosi dan sosialnya, kepercayaan dirinya juga. Soalnya untuk zaman-zaman sekarang anak-anak tuh banyak kan menye. Jadi kepercayaannya kurang. Bukan cawe-cawe. Untuk yang ketiga, pengetahuan tentang budaya kerja. Dia harus mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia lakukan. Terima kasih Ibu. Berikutnya nomor 3, surga lapis 3 nih dia. Tadi 2 ya. Iya. Itu kayaknya kumpulan generasi kayak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Willy dari Disnaker Kota Bogor. Oh, Ya. saya Kabupaten Bogor. Nah, yang pertama tadi tentang soft skill ya. Karena kan judul saya di sini sudah masuk ada etika, disiplin dan manajemen. Ya, saya juga tahu juga. Maka ini ada komunikasi sama juga dengan beliau. Harus speaking. Kita mengajarkan cara bertemu orang, gimana kan, terus menerima input dan outputnya. Untuk hard skill-nya pelatihan sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Katakanlah SMK Tata Boga, kita lebih ke arahan ke pelatihan kuliner Tata Boga. Otomotif lebih kita pelatihan ke otomotifnya gitu. Udah sih, tadi cukup. Oke, terima kasih. Yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari Disnaker Kota Surabaya. Mewakili teman-teman. Jadi yang harus dimiliki sama calon pekerja ya, yang soft skillnya misalnya disiplin ya, disiplin waktu dalam bekerja atau istirahat. Kemudian yang lainnya sama teman-teman. Ada lagi yang harus dimiliki itu kejujuran, jadi yang Integritas. ya. Untuk hard skillnya kemampuan dasar bakat, misalnya di digitalisasi komputer itu harus pasti bisa. Kalaupun belum ada kemampuan bisa didapat dari pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ina, saya perwakilan dari PT Suminar Arta. Persiapan yang harus disiapkan oleh pencaker yaitu antara saya dengan Ibu Erna. Kurang lebih poin-poinnya yang pertama yaitu memiliki atau meningkatkan soft skill dan kompetensi yang akan diminati untuk nantinya ketika akan apply kerja. Terus yang kedua itu mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk kerja itu seperti tadi contohnya sama Pak Agus itu CV misalkan. Jadi kita harus bisa media literasi untuk tahu info tentang kerja yang akan di-apply. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan wawasan dan juga networking. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kirogani, saya dari Disnaker. Hal yang harus disiapkan untuk mencari kerja untuk sekarang gitu kan, di sosial mengasah disiplinan diri kan. Pertama itu dibiasakan bangun pagi. Nah ini kata Pak Day, itu biasakan bangun pagi, kerjakan pekerjaan rumah, biasakan membaca. Nah, hal itu tuh bisa menjadi kebiasaan untuk meningkatkan kedisiplinan. Terus meningkatkan rasa tanggung jawab juga pada diri sendiri. Mungkin yang dari Red itu diberikan pembekalan bimbingan soft skill dan hard skill di SMK Sinar Parahyangan namanya di Cianjur. Mereka tuh lebih sering memberikan pembelajaran berbasis proyek kepada siswa-siswanya yang mungkin bisa menjadi contoh buat sekolah lain. Dan itu kan ada jurusan kecantikan, jurusan audio dan videografi. Pokoknya dari semua jurusan itu saling ada kaitannya. Jadi mereka tuh dikasih pembelajaran bagaimana caranya menjadi seorang wirausahawan, sehingga ketika mereka lulus, mereka itu bisa membuka usaha sendiri. Dari skill yang mereka dapatkan dari sekolah itu, mereka juga jadi bisa membuka lowongan kerja bagi orang lain itu. Tadi yang menarik di saya itu adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Kemampuan problem solving itu adalah salah satu modal untuk menjadi entrepreneur, businessman. Kenapa? Bisnis itu lahir karena ada masalah. Kita bawa mobil, macet, panas, gerak, ada problem solvingnya apa? Penjual aqua, uang, bisnis di situ.
menjadi peserta job fair agar mereka bisa mempersiapkan diri. Jadi ketika mereka datang tuh ada chance, ada peluang, bukan tanpa peluang. Tadi balik lagi, CV aja nggak becus, gimana mau ke tahap selanjutnya. Jadi saya berharap Pak, Bu gitu ya, tolong bantu saya, bantu anak-anak kita agar mereka punya pemahaman bahwasanya mencari kerja itu ada proses, ya, bukan hanya keberuntungan. Jadi tolong dipersiapkan, jadi jangan sampai mereka datang ke sia-sia. Begitu dari saya, cukup Pak, terima kasih banyak. Selanjutnya apa Pak? Sesi tanya jawab. Oke. Nah, orang kita tuh sebetulnya sederhana sekali sebetulnya. Kalau umpamanya kita buat buka job fair ya, job fair kalau nanya kalau seperti di Tasik, di Garut gitu kan, nanya ada pembukaan Alfamart nggak, Indomaret nggak, nah, itu kan sampai situ saja levelnya. Ya itu sampai situ aja pemikirannya. Karena apa, dia pengennya pemikirannya pakai seragam, ya putih hitam, suasananya dingin, nah cukuplah dia beres-beres makanan dengan gaji mungkin ya di bawah UMR atau pas-pasan UMR, tapi mereka dengan dipotong kalau bisa ada hilang. Iya, gitu kan. Mungkin sedikit pemikirannya mereka itu sederhana, tapi diharapkan kita sebagai petugas antar kerja memberikan suatu pengetahuan, wawasan bahwa jangan sampai di situ bekerja itu. Terima kasih kepada Joko atas kehadiran dan memberikan makanan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia keseruan kita hari ini di acara seminar. Ditunggu seminar selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye!